Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Halaman 63 qat'iyatun nususi sabri wa ta'ah wa man'il khuruj. Qat'iyatun nususi sabri wa ta'ah wa man'il khuruj. Kepastian nas-nas atau tek-tek kesabaran, ketaatan dan larangan pemberontakan. Larangan pemberontakan. Jadi kita kemarin sudah mengkaji bahwa membuat, memusyawarahkan, menciptakan undang-undang kekuasaan ulatul amri itu dibolehkan mau 3 tahun lamanya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 2 kali periode, itu boleh-boleh saja. Nah ini selama 5 tahun perjalanan pemerintahan, kalau batasnya waktunya 5 tahun, atau selama 4 tahun perjalanan pemerintahan kalau batasnya 4 tahun, selama 10 tahun pemerintahan kalau batasnya 10 tahun, itu kemudian kita berontak untuk diturunkan di tengah jalan. Itu boleh apa tidak? Kita udah sepakat nih, periodisasi kepresidenan itu 5 tahun. Di tengah jalan kita turunkan. 5 tahun itu sudah menjadi undang-undang, menjadi konon, menjadi hasil daripada musyawarah yang menentukan periodisasi presiden, yang menentukan lamanya presiden. Itu sudah hasil syuro warido. Nah kemudian di tengah-tengah jalan kita turunkan. Gimana itu? Nah inilah kajian kita yang ke-19, ini kajian terakhir dalam mengkaji kitab ini, karena ini yang saya anggap penting-penting yang harus paham kita bernegara. Ini kajian terakhir. Besok setelah kajian hari ini, minggu depan kita akan mengkaji ganti kitab yang judulnya kitab Sihrul Kalimah, The Magic of Word. The Magic of Word ini ilmu komunikasi. Orang hidup itu berkomunikasi pakai mulut, pakai omongan. Lebih banyak prosentase komunikasi pakai mulut daripada pakai tulisan, mau WhatsApp, mau email, mau apa. Masih banyak pakai mulut. Bagaimana mempengaruhi, kita bisa mempengaruhi orang tunduk terhadap kita, itu adalah sihrul kalimah. Itu magic kata-kata. Orang bisa jadi pemimpin besar itu karena bisa merangkai kata-kata yang baik. Orang bisa menghipnotis orang ya karena dengan kata-kata yang baik. Nah, minggu depan sudah ngaji kitab itu, Sihrul Kalimah. Kitabnya nanti saya kirim PDF, Anda tinggal mengeprintnya. Nah, ini kajian terakhir tentang qat'iyatun nususi sabri wa ta'ati wa man'il khuruji. Kepastian nas-nas atau tek-tek tentang kesabaran, ketaatan dan larangan pemberontakan. Larangan pemberontakan. Kalau sudah disepakati di sebuah negara itu 5 tahun sampai selesai.
Kecuali kalau dia memang ada uzur syar'i, meninggal atau nggak bisa kerja, sakit, itu lain lagi. Tapi di tengah jalan diturunkan itu kalau tidak ada uzur syar'i tidak boleh. Begitu. La hadat fi adatin minal majalisil fikriyah wa mawaqi'it tawasulil ijtima'i anna ba'dul mu'aniyin bitakbiri asyasi an-naqimin alal istibdad yarmuna ahyanan biba'dil ibarat at-tahkamiyah tijah ahadis as-sabr wa ta'ah wa man'ul khuruj. Lahidtu fi adatin minal majalis fikriyah. Kata penulis kitab ini, saya perhatikan di sejumlah majelis atau lembaga intelektual dan situs-situs jejaring sosial bahwa dari mereka yang peduli dengan perubahan politik, yang marah pada tirani, mereka terkadang menggunakan ungkapan ironis terhadap hadis-hadis kesabaran, ketaatan, dan larangan memberontak. Jadi di dalam hukum syariah sudah jelas ada larangan pemberontakan. Ada perintah kesabaran. Jadi perintah kesabaran melarang perintah kesabaran dan perintah ketaatan, jelas. Dan melarang pemberontak, melarang berontak. Nah, kalau kamu sudah memilih, Anda sudah memilih saudara A jadi presiden, konsekuensinya Anda ketika sudah 1 tahun, 2 tahun, terus kemudian tidak puas, konsekuensinya Anda kemarin, pelajaran yang lalu, untuk memberikan masukan-masukan, ya kan? Untuk memberikan kritik-kritik, untuk membantu mereka agar bisa bekerja dengan baik. Tapi walaupun kita tidak puas dengan kinerjanya, tetap kita karena sudah sepakat 5 tahun, ya 5 tahun. Kita harus sabar, kita harus taat. Itu perintah-perintah sabar dan taat, itu jelas dan nyata. Dan dilarang berontak. Itu dilarang berontak. Kenapa? Karena kalau berontak menurunkan di tengah jalan, nanti setiap kedepannya lagi akan bisa niru lagi. Periode sekarang diturunkan misalnya Presiden Jokowi, di tengah jalan diganti karena merasa tidak puas nih selama 3 tahun ini. Besok ketika kita sudah ganti, nanti ada orang yang nggak puas lagi kan? Karena jutaan orang mana mungkin puas semua, tidak mungkin. Nah terus nanti di tengah jalan turunin lagi. Kapan melaksanakan aturan dengan baik? Nah kalau aturannya sudah 5 tahun, maka kita harus bersabar, taat, dan tidak boleh memberontak.
tidak boleh keluar dari barisan. Lebih baik dibenahi, diunjukin, dikritik, diberi saran untuk melakukan yang terbaik selama 5 tahun itu. Tunggu. Jadi, nas-nas tentang kesabaran, perintah-perintah dalil tentang ketaatan dan melarang pemberontak, melarang berontak keluar, itu jelas dari Islam. Maka periodisasi itu menjadi lebih baik, karena kalau takutnya itu mutlak seumur hidup, orang itu ternyata tidak capable. Begitu pula kritik, mengkritik seperti Abu Bakar ketika jadi khalifah, minta dikritik, minta diberi masukan, minta diberi pertolongan, dibantu. Nah, itu adalah step-step cara kita mempunyai pemimpin dan negara yang kuat, yang menghormati hukum, yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariah. Nah, ini kajian terakhir, bahwa jika Anda tidak puas, dan tidak puas itu pada presiden yang sudah ada umurnya 5 tahun misalnya, kita harus tetap sabar, harus tetap taat, dan tidak boleh berontak. Itu. Nah, dalam kesabaran dan ketaatan tetap memberi kritik-kritik, memberi masukan, memberi bantuan agar bisa melaksanakan program-programnya yang dijanjikan. Tapi tetap tidak boleh diturunkan di tengah jalan, tidak boleh, harus sampai selesai. Kalau sudah sepakat 5 tahun, 5 tahun. Ini jelas, ini nasnya jelas, tek-teknya jelas, kitabnya jelas. Lah itu. Nah, itu saya perhatikan, kata pengarang kitab ini, fi adatin, dalam beberapa minal majalis fikriyah, dari sejumlah majelis atau lembaga intelektual, lembaga-lembaga intelektual, wa mawaqi'it tawasulil ijtima'i, dan situs-situs jejaring sosial, anna ba'dal ma'aniyin, bahwa dari sebagian mereka yang peduli bitaghyiri as-siyasi, dengan perubahan politik, an-naqimina alal istibdad, alal istibdadi, yang marah-marah, sebagian marah-marah alal istibdadi, pada tirani, pada tirani. Jadi kalau kita lihat di jejaring sosial, pasti banyak orang yang kritiknya sampai marah-marah terhadap pemerintah yang tirani. Yarmuna ahyanan biba'til ibarat at-tahkamiyah
tijaha hadis as-sabr wa ta'ah wa man'ul khuruj. Mereka terkadang menggunakan ungkapan ironis terhadap hadis-hadis kesabaran, ketaatan, dan larangan memberontak. Yarmuna, mereka melemparkan ahyanan, kadang-kadang, biba'dil ibarat, dengan banyak ungkapan atau sebagian ungkapan-ungkapan at-tahkamiyah yang ironis tijaha ahadis, terhadap hadis-hadis tentang as-sabru wa ta'ah wa man'ul khuruj, hadis-hadis tentang kesabaran, ketaatan, dan dilarang berontak. Di WhatsApp, baik di dalam atau di luar negeri, di media sosial, bagi orang yang tidak puas itu pesimis ketika ngelihat hadis ini. Kok kenapa ada hadis begini, nggak boleh kita berontak kayak gitu. Nah, sebab kalau kita berontak terus nggak bakalan jadi itu pemerintahan, 5 tahun nggak akan jadi. Itu 4 tahun pun nggak akan jadi, wis baru rong dino kudeta meneh, rong dino kudeta meneh, wis gitu aja. Nggak akan jadi pemerintahan. Untung ada ajaran ini, sehingga pemerintah bisa stabil. Kalau belum puas, tunggu 5 tahun lagi. Ya kayak gitu. Tunggu. Nah, kalau nggak ada hadis ini, mungkin setiap hari perang terus. Wong ada hadis, ada ajaran Islam seperti ini di Arab saja yang turunnya agama Islam, perang terus coba. Itu kan karena persoalan ini. Karena persoalan ini. Indonesia sudah hebat, sudah bisa menjalankan perintah ini. Kemarin kita bahas tentang waktu, yang lalu kita bahas tentang kritik-kritik. Jadi kalau tidak puas, mengkritik-kritik saja, tapi jangan khuruj, karena man'ul khuruj. Unjukin aja caranya kalau nggak puas, tapi jangan khuruj karena dilarang. Nah, lalu apa? As-sabr wa ta'ah, sabar dan taat. Tunggu 5 tahun, ganti. Nah, ini namanya negara yang mengikuti aturan. Ngikuti aturan. Nah, negara yang bangsanya ngikuti aturan, itulah bangsa negara yang beradab. Yang beradab. Ini saya tekankan di sini. Wa hadhil masyahid fil haqiqah min aktsari inkhirafat iz'ajan lil mu'minil al-mu'azzam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adegan-adegan contoh-contoh ini adalah salah satu penyimpangan yang paling mengganggu pada umat Islam yang mengagungkan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang punya pendapat menyimpang, kemudian di tengah jalan itu mereka berontak untuk menurunkan, itu sesungguhnya dialah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasulullah, ajaran Rasulullahnya adalah as-sabr wa ta'ah wa man'ul khuruj, sabar, taat, dan dilarang berontak. Lebih baik selama 5 tahun itu unjukin mereka, bantu mereka untuk bisa melakukan program-programnya dan kritik mereka. Itu intinya. Ini
tepat, jangan diturunkan. Diturunkan itu tidak akan membuat negara itu aman. Diturunkan itu tidak akan membuat negara itu bisa stabil politiknya. Hari ini diturunkan, dibentuk lagi, nanti nggak puas, belum 5 tahun turunin lagi, tidak puas turunin lagi, pasti begitu. Hadhil masyahid bermula contoh-contoh atau adegan-adegan ini fil haqiqah dalam hakikatnya min aktsaril inkhirafat, dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan, iz'ajan yang paling mengganggu lil mukmini bagi orang-orang mukmin, al muazzam yang memuliakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah ngadepin pemerintahan yang sudah disepakati 5 tahun pakai waktu-waktu, itu kita harus tetap sabar, taat, dan dilarang keluar dari barisan. Wa haula'il ashas alladzina yatahammakuna bi ahadits as-sabri wa ta'ah wa tahrimil khuruj hum fil waqi fi ghayatil hamaqah. Ini. Dan orang-orang yang mengolok-olok hadis kesabaran dan ketaatan dan larangan pemberontakan ini, sebenarnya mereka yang mengolok-olok, yang tidak setuju, itu yang sesungguhnya dianggap bodoh. Padahal tagnya, hadisnya, Qur'annya jelas. Tagnya, hadisnya, Qur'annya jelas. Lah kok mengolok-olok umat Islam ini? Mengolok-olok artinya melaksanakan pemberontakan, belum waktunya turun dan turunin. Nah, itu contohnya, untung di Indonesia dikasih contohnya Gus Dur. Kalau dulu bukan Gus Dur, bukan NU yang sebagai salah satu pendiri republik ini, ngamuk terus orang NU-nya. Nah ini yang tidak diharapkan, itu contoh satu. Aturannya 5 tahun, 2 tahun diturunin, itu contohnya Gus Dur. Nggak boleh itu. Walaupun di parlemen ketuanya Amin Rais, mestinya harus baca ini, dalil ini, tag ini. Itu. Maka saya termasuk yang menentang itu. Kalau sudah sepakat 5 tahun ya harus 5 tahun. Kalau diturunin tengah jalan saya menentang. Itu. Karena jelas ini tagnya. Wa haula'il ashkhas, dan bermula mereka orang alladzina yatahammakuna, yang mengolok-olok bi ahaditsis sobri, dengan hadis-hadis tentang kesabaran, wa ta'ati, dan hadis-hadis tentang ketaatan kepada ulatul amri, wa tahrimil khuruj, dan dilarang keluar berontak. Sesungguhnya bermula mereka fil waqi'i, dalam kenyataannya mereka lah yang disebut fi ghayatil hamaqah, termasuk orang yang sangat bodoh. Kalau orang itu yatahammakun, mengolok-olok tentang hadis atau perintah agama, dilarang berontak, disuruh sabar, disuruh taat. Kok diolok-olok? Yang mengolok-olok itulah sesungguhnya yang disebut hamaqah, fi ghayatil hamaqah, sangat-sangat bodoh. Bala yastati'u al-aql ayatasawwar hamaqata atraf min dzalik.
Malah akal tidak bisa membayangkan kebodohan atau orang-orang itu. Bala yastati'u, malah tidak masuk akal, la yastati, tidak mampu, apa al-aqlu, akal, tidak masuk akal, ayat tasawwara, untuk menggambarkan hamakota atrof min dzalik, akan bodohnya kelompok ekstrim itu. Idz kaifa yuhinuhum al-mutaghallib wa yakbituhum fayafroghuna hanaquhum fi ahadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang menang mempermalukan dan menekan mereka sehingga mereka mengekspresikan kemarahan mereka dalam hadis Rasulullah ini. Jadi bagi orang yang ingin keluar berontak itu, mendengarkan hadis dan ajaran ini, itu ya tidak senang. Udah kayak gitu aja, tidak senang. Idz kaifa, bagaimana, yuhinuhum, bagaimana mereka mempermalukan pada mereka, siapal mutaghallib, orang yang menang, wa yakbituhum, dan menekan pada mereka, fayafroghuna, sehingga mereka mengekspresikan hanaqahum, akan kemarahannya mereka, marahnya fi ahadisi Rasulillah, pada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan sabar, memerintahkan taat, dan melarang untuk berontak. Melarang untuk berontak. Wallahul khasarah wal ghuban bi'ainihi, demi Allah bahwa kerugian dan ketidakadilan tertentu ini, demi Tuhan, adalah kerugian dan ketidakadilan tertentu. Kalau wallah, demi Allah, al-khasarah ini adalah kerugian, wal ghuban, dan ketidakadilan, ghuban, biainihi, dengan keadaan tertentu ini. Jadi kalau Anda tidak mau ngikuti perintah agama tentang sabar dan taat, dan Anda tetap berontak, itu menurut pengarang penulis kitab ini, demi Allah, itu sesungguhnya Anda sendiri yang bodoh, kita sendiri yang bodoh. Sudah diatur dengan baik begitu agar kita itu bisa jadi negara beradab. Timur Tengah banyak negara perang kurang beradab karena ajaran agamanya turun di sana, tapi tidak dijalankan, sehingga pada keluar dari barisannya berontak. Itu di Syria kek, di Afghanistan, di Irak, atau di negaranya Gaddafi,
Itu sama. Nah, kelihatannya ini sepele. Hadis-hadis atau ajaran Islam tentang as-sabr wa ta'ah wa man'ul khuruj sepele. Rasanya itu, kenapa sih pada pemimpin begini kok saya harus taat? Kenapa sih kok saya harus sabar? Kenapa sih saya tidak boleh berontak? Nah, kalau Anda nggak sabar yang terjadi kayak gitu, maka sudah tepat bahwa ada waktunya, ada periodisasinya, dan ada cara mengkritiknya, cara memberikan masukannya, cara membantunya. Itu diajarkan semua di sini. Ini kajian ini saya anggap cukup. Anda sudah tahu dari depan konsep-konsepnya sampai bagaimana cara menjaga negara. Al-amru bi ta'ati ulil amri ja'a fi kitabillah. Ini jelas ini. Perintah taat kepada pemerintah itu ja'a datang fi kitabillah, dalam kitabnya Allah Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas Al-Qur'an ini yang perintah. Maka wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum, penguasa Anda, taat. Nah, tapi kemarin juga sudah diajarkan, taatnya ada batasnya, ya kan? Kalau baik, taati. Kalau perintahnya tidak baik, diamkan, gak usah ditaati. Tapi jangan diturunkan, jangan keluar, jangan berontak selama periodisasi yang jelas. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak, amanu yang beriman, siapa ladzina ati'u, taatilah Allah kalian semua, Allah pada Allah, taatlah kalian semua Allah pada Allah, ati'u, dan taatlah kalian semua Rasulullah pada Rasulnya Allah, wa ulil amr, dan pemerintahan, orang yang menguasai, penguasa minkum dari Anda. Wa amma ahadis manul khuruj fi madunal kufr. Adapun hadis-hadis larangan memberontak tanpa kekufuran, orang itu tidak kafir, tidak apa, kok diberontak, diturunkan di tengah jalan, itu dilarang. Manul khuruj fi madunal kufr faqad ja'at biturukin katsiratin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tek-tek nas-nas yang melarang berontak kepada pemerintah yang pemerintahnya itu bukan karena kekafiran yang jelas, itu dengan cara-cara biturukin kasiratin faqad ja'at, telah nyampe datang biturukin kasiratin dengan cara-cara yang banyak an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tablu haddut tawatur, nyampe pada kondisi-kondisi mengkhawatirkan, nyampe pada batas-batas mengkhawatirkan. Qala asy-Syaukani anha, qala berkata siapa Syaukani, Imam Syaukani, anha dari hal itu. Wala raiba anal ahadis allati dzakarohal musannif fi hadzal bab ay babu sabra alal juril a'immah wa tarku qitalihim wa dzakarnaha mutawatiratan makna kama ya'rifu dzalik man lahu unsatun bi ilmis sunnah. Syaukani menyampaikan, Imam Syaukani, tentang itu. Tidak ada meragukan bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bagian-bagian bab ini, yaitu bab tentang kesabaran terhadap kezaliman penguasa.
dan meninggalkan perjuangan mereka keluar, artinya dia berontak. Nah, ini kami menyebutnya mutawatir makna, bahwa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kalau kita tidak puas terhadap pimpinan itu harus sabar dan taat, tapi tidak boleh berontak, tidak boleh keluar, tidak boleh diturunkan. Itu menurut Imam Syaukani banyak hadis-hadisnya, dan hadis-hadisnya di sebutannya Imam Syaukani mutawatirah al-makna. Hadisnya mutawatir secara makna. Wala raiba, dan tidak ada keraguan bahwa anal ahadis, sesungguhnya hadis-hadis allati dzakaroha yang menyebutkan padanya siapa al-musannif pengarang-pengarang fi hadzal kitab, fi hadzal bab, dalam bab-bab ini, dalam kitab-kitab turos, ay bab as-sabr ala juril a'imah, maksudnya di dalam bab menjelaskan, di dalam bab tentang kediktatoran pemimpin, aytarki kitalihim, maksud watarki kitalihim, dan menjauhi atau meninggalkan memberontak pada mereka, waqad wadzakarnaha, dan kami menyebutkan padanya, disebut pada hadis-hadis yang menjelaskan itu disebut mutawatiratul makna, hadis-hadis yang mutawatir secara makna, kama ya'rifu dzalik, sebagaimana yang diketahui tentang itu, man, bagi orang, lahu bagi man, apa unsatun, keinginan yang kuat, bi ilmi sunnati, dengan ilmu-ilmu sunnah. Ini disebutkan dalam kitab Nailul Autor halaman 469, Nailul Autor. Itulah kajian kita pagi hari ini, kajian yang terakhir dalam kitab ini. Intinya kita sudah mengetahui negara kita posisinya di mana, negara Pancasila, dan kita sendiri harus paham bagaimana cara membelanya dan bagaimana cara bersikap. Ketika Anda masih bingung, Anda harus dengerin lagi, kaji lagi, baca lagi kitab ini. Kalau masih ada pertanyaan, baca lagi, dengerin YouTube-nya yang dari awal. Kalau ketika kita berbangsa dan bernegara, itulah sesungguhnya orang tua kita mendirikan negara bangsa ini sudah sesuai dengan syariah. Jelas, sudah sesuai dengan syariah Islam. Lah kalau ada pun di jalan ada yang belum sesuai, ada yang melanggar, ada yang melakukan kezoliman, ada yang melakukan pencurian, ada yang melakukan perampokan. Nah, itu ya harus ditegakkan hukumnya, itu bukan negaranya dirobohkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka li sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanal khaifin, amin amin manaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman akhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimman akhaf. Ilahi wa ilahana, ilmuka kafinani su'ali, ikfina bihaqqil fatihah su'ala. Ilahi wa ilahana, karomuka kafinanil maqal. Akrimna bihaqqil fatihah maqal. Ilahi wa ilahana, hasil maafi dhamirina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.